Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Yestri. Saya adalah guru mapel fikih di MTSS Tawali Putri Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Dengan NIM 25426730407. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di MTSS Tawali Putri Padang Panjang di kelas 7 dengan materi sholat fardu dalam keadaan tertentu. Silahkan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang gimana? Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah. Allahu akbar wa antum ya ibu. Alhamdulillah, anabil khair. Baiklah sayang, anak ibu semuanya. Sekarang kita akan memulai materi pembelajaran kita. Sekarang judulnya sholat fardu dalam keadaan tertentu. Apa judulnya sekarang? Sholat fardu dalam keadaan Tertentu. Atau dalam kondisi tertentu, ya, tertentu. Nah, sebelum kita belajar, marilah bersama-sama kita mulai pembelajaran kita ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Kita mulai dengan auzubillah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah membukakan daya pikir kita, daya ingat kita untuk belajar. Allah memberikan kecerdasan bersama karena hanya Allah yang Maha memberi kecerdasan. Oke? Selanjutnya, supaya kita lebih meresapi, menjiwai bahwa kita adalah orang bangsa Indonesia, adalah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Kita serentak ya. Ya. Kita semuanya. Oke. Indonesia tanah tumpah dan aku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
bikin dan menjalankan salat padu dalam keadaan tertentu. Kita cek dulu ke minggu yang lalu. Sebelum ini, minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang apa kemarin? Tentang salat Jumat jamak. Masih ingat Ibu menerangkan salat jamak? Masih. Siapa yang masih ingat apa itu salat jamak? Siapa yang masih ingat apa itu salat jamak? Mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Nah, salat yang dikumpulkan itu dalam satu waktu itu disebut dengan jamak. Jamak singkatannya jamaah. Apa artinya? Kumpul. Nah, salat yang dikumpulkan dalam satu waktu itu adalah salah satu bentuk dalam salat dalam keadaan tertentu. Masih ingat terbagi berapa salat jamak itu? Dua. Jamak takdim. Kalau apa lucu ya? Satu salat jamak takdim. Nah, jamak takdim ini salat jamaknya dilakukan di awal waktu. Masih ingat? Masih. Contoh salat zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur. Kemudian yang kedua, salat jamak takdir. Nah, apa? Salat jamak takdir ini apa sayang? Salat yang dilakukan pada akhir. Salat jamak takdir yang dilakukan pada akhir. Contoh salat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Masih ingat salat apa saja yang boleh dijamakkan? Maghrib dengan isya. Nah, ini yang boleh kita jamak. Nah, kenapa dibolehkan jamak? Masih ingat? Kenapa dia dibolehkan jamak? Satu, dia syaratnya adalah musafir, dia adalah perjalanan. Yang kedua, sakit boleh. Yang ketiga apa lagi? Ada masyarakat. Ilatnya itu ilat namanya, alasannya itu ada apa dalam rumusku ilat namanya. Jadi ilatnya adalah masyarakat. Masyarakat apa? Nah, macam-macam. Ada masyarakat, contohnya adalah terjebak dalam macet. Yang kedua apa contohnya? Dokter lagi operasi pasien. Apa lagi yang ketiga contohnya? Apa lagi yang boleh orang memulai jamak salat? Kalau dalam lagi pernikahan boleh nggak jamak salat? Orang yang lagi jadi pengantin atau yang lagi ini siapa kerjanya ngambilin, pokoknya kakaknya yang jadi pengantin dia lagi super sibuk tak menentu ya. Bolehkah dia menjamak salatnya? Bolehkah? Ada nggak masyarakatnya di situ? Nggak ada, dia kan dulu. Tidak. Yang seksi sibuk? Ada nggak? Tidak kan? Allahu Akbar, masuk zuhur. Nah, laulah, bisa kan dulu suci. Nah, bolehkah pengantin itu menjamak salatnya? Kira-kira, kenapa tidak boleh? Masuknya ke dalam kategori menjamak salat? Tidak. Tidak ada ilatnya, tidak ada masyarakat. Dia tidak sulit. Bisa kan dia membuka pakaiannya kembali, suntingnya dia buka, kemudian dia sholat, bisa kan? Bisa. Nah, pick up-nya gimana tuh luntur Bu? Bisa kan dia lihat lagi? Bisa. Bayar lagi dong Bu. Demi ketaatan kita kepada Allah, tidak apa-apa kita bayar. Ya, mau aja kok. Dibayar lagi.
make up, nggak mau dia sholat. Kenapa? Takut bentur bedanya. Ada anak yang seperti itu kemarin? Nah, alhamdulillah anak ibu anak soleha semuanya. Jadi tidak ada. Jadi bagusnya kalau kita lagi ada walimatul urus itu, walimatul urus tahu? Itu lagi ada pesta pernikahan itu biasa-biasa aja lah penampilannya, tidak usah pakai bedak tebal-tebal gitu ya, karena nggak ada pula gunanya. Cantik alami jadi bagus. Oke? Nah, jadi salat jamaah ini merupakan salah satu bentuk salat dalam keadaan tertentu. Paham sampai di sini? Nah, tadi salat dalam keadaan tertentu itu kita kalau lihat di salat jamaah ini syaratnya adalah musafir. Nah, pada musafir ini ada perginya dengan pesawat, ya, ada perginya dengan kapal air, ya, kapal laut, ada perginya dengan bus, dan hari-hari di bus ya. Catat ya, ini maksudnya loh ya. Nah, kemudian kalau kita sholat di pesawat, kemudian sholat di bus, dan sholat di kapal laut, bagaimana? Apakah kita tetap wajib sholat? Tetap wajib. Nah, bagaimana cara kita sholat di bus? Nah, kita sholatnya duduk. Bagaimana cara berduduk kita? Masih ingat cara kaifiatul tayammum? Masih. Maka kita bertayam ke dinding kursi atau mobil atau dinding bus tersebut atau pesawat. Kalau bisa mungkin bisa berduduk ya, karena ada WC-nya. Nah, kemudian sholatnya kita duduk itu mana kita menghadap kiblatnya? Maka kita menghadap kiblat searah dengan kemana arah pesawat. Silakan dilihat ini ya. Kemana dia menghadap kiblatnya. Nah ya, nah ini di buku ada ya. Jadi terlihat di sini para jamaah ini, jamaah nampaknya jamaah haji, seperti tanda-tanda di sini, mereka lagi melaksanakan sholat. Ini sholatnya adalah sholat jamaah di sini karena mereka dalam perjalanan menuju Mekah. Berapa minimal jarak kita mulai sholat jamaah kemarin? 16 farsa. Ya, 16 farsa masih ingat berapa jarak? 16 farsa sudah dimasuki berapa? 80 ya. Ini kita pakai yang ini ya, atau 122,5 ya, pakainya 122,5. Oke. Nah, yang ini kita lihat di sini sholat jam dalam kondisi tertentu ini kita lihat. Nah, kita lihat bapak dan ibunya itu duduk, ya, duduk. Sholatnya dalam keadaan duduk. Kemana mereka menghadap? Kemana arah pesawat. Begitu juga kalau sholatnya di atas kapal laut, juga menghadap kemana arah kapal laut. Ya, begitu juga kalau sholat di dalam bus, juga menghadap kemana arah bus. Nah, sampai di sini. Nah, bagaimana kalau di kereta api sayang? Sama kan kereta api dengan di bus? Bagus pertanyaannya ya. Kalau di kereta api sama enggak dengan bus? Jangan pilih-pilih sama enggak dengan bus? Jalannya aja yang beda. Kalau kereta api ada relnya, kalau bus di jalan raya, ya. Ada lagi pertanyaan yang lain, ayo, mana? Kalau di bus ya, kalau nonton bisa kita sholat. Di atas motor bisa kita sholat. Motornya ke jalan kita sholat bisa. Ada yang bisa sholat di atas motor, silakan duduk. Nah,
Sakit. Coba kita lihat lagi orang yang lagi sakit. Gimana sholatnya? Nah, di sini kata Rasulullah, ya kata Rasulullah, jika kamu tidak sanggup berdiri, maka tidurlah kamu. Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, ya. Fa illam tastati' fa ala jambika. Jika kamu tidak sanggup salatnya berdiri seperti biasa bagi orang yang salat menghadap kiblat, berdiri jika mampu, maka qa'idan salatnya itu. Apa itu? Bukan kalau tidak sanggup berdiri. Nah, salatnya harus duduk. Kemudian kalau dia tidak sanggup duduk, apa yang harus dilakukan? Contoh, yang ini tadi yang sholat berarti dia sholatnya duduk. Coba kita lihat yang sholatnya orang sakit, ya orang sakit gimana sholatnya? Coba ini ya. Nah, ini orang dalam keadaan sakit. Bagaimana dia tidak mampu berdiri, ya? Maka cara pertama adalah dengan duduk dulu menghadap kiblat. Ada, nah, tetap ya. Setelah itu ini masuk. Nah, di bari ruku caranya, nah waktu kita masih duduk, nah siapa yang bisa praktekin ke depan satu? Ayo, siapa yang bisa? Dania mau katanya. Ayo kita. Dania. Siapa mau jadi modelnya? Dania mau. Dania mau. Ayo, modelnya satu. Suci lah, Suci. Sini duduk sebentar. Nah, ayo Sucinya di sini. Dia Suci semua. Nah, karena Suci kurang bersemangat, kita anggap dia lagi sakit. Ya. Maka cara pertama salat dalam keadaan tertentu bagi yang sakit adalah dia tetap bersedekah, ya seperti salat orang biasa. Coba gimana Suci bersedekahnya? Allahu Akbar. Nah, oke. Nah, seperti ini. Tetap seperti ini, ya. Kemudian membaca ayat-ayat bacaan sholat. Kemudian pas ruku lagi Allahu Akbar. Gimana? Nah, untuk ruku sedikit saja. Badan sedikit saja rukunya, ya. Nah, seperti ini. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Oke. Sami'al yang lagi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya. Lanjut sujud lagi. Gimana cara sujudnya? Baru dibawahkan. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Kemudian sujud duduk di antara dua sujud. Duduk yang keras. Nah, gimana? Seperti biasa. Ya, seperti biasa duduknya. Kita lakukan itu. Kita seperti sholat duduk biasa. Ya. Dan sujud lagi, Suci. Nah, sekarang dikit. Nah, seperti ini ya. Ya. Kemudian Allahu Akbar, duduk lagi. Nah, sampai sesudah salatnya salam. Gimana Suci? Jadi model? Senang tidak? Ya, jadi jangan tidur lagi ya. Jangan, ayo semua. Ya. Kita belajar terus Pak Suci. Nah, ya. Sekarang, ya. Nah, gimana kalau temannya lumpuh? Orang
pakai sifat. Tangannya bisa gerak. Tidak. Kayak orang yang lagi stroke ya. Nah, gimana caranya dia? Pakai mata. Nah, gerakan mulut dulu dan gerakan mata. Allahu Akbar. Tangannya bisa gerak enggak? Maka keluarganya yang menemani dia sakit itu yang akan menuntun dia untuk sholat. Jangan biarkan ayah atau ibu kita, nenek kita, keluarga kita, jangan biarkan dia kalau lagi sakit kesendirian. Apalagi sudah mau koma, ya, apalagi sudah sakratul maut. Jangan dibiarkan sendiri. Paham? Nah, apa lagi? Bagus ya jawabnya, ya bagus. Apa lagi? Pertanyaannya sayang? Ada yang bertanya lagi? Dan paham salat dalam yang keadaan orang sakit tadi? Jika dia tidak mampu berdiri, maka dia disuruh duduk. Kata Rasulullah. Nah, Sholli kok dimanut sholatlah kamu berdiri. Fa'ilam tastatia qa'idan, jika kamu tidak sanggup berdiri maka duduk. Mau bertanya saya? Fa'ilam tastatia, jika tidak sanggup duduk maka cantik harus ya. Bu, kalau ibu hamil gimana? Kalau ibu hamil gimana sayang? Ada yang bisa jawab? Afifah? Nah, gimana kalau ibu hamil? Ibu hamil sanggup tak berdiri? Kalau sakit nggak sanggup dia berdiri lagi, berarti dia duduk. Tapi ini masih kayak gini, Allah bakal no problem. Ya, masih bisa. Kita ada orang ibu-ibu kalau lagi hamil dulunya kita juga bisa dia gerakkan kan? Nah, itu tidak. Pokoknya setelah melahirkan ya, ibu hamil tuh wajib itu kan. Nah, kalau ibu sudah melahirkan wajib tak dia sholat? Apa yang tidak boleh sholat? Satu, orang lagi naik. Apa lagi? Apa lagi? Itu junub. Apa lagi? Bilah. Ya, itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ya. Kemudian ini sholat bagi orang sakit. Nah, bagaimana kalau dia misalnya di dalam sholat jamaah ada kondisinya dia tadi dalam masyarakkahnya. Apa masyarakkahnya tadi? Macet. Boleh kalau dalam bencana besar bolehkah dia menjamak sholatnya? Bencana datang, gododo, banjir, rumahnya runtuh, boleh dia menjamak sholatnya? Boleh. Atau dalam sholat lagi ada peperangan, gimana cara sholatnya? Apa namanya kemarin? Ibu ajarkan? Nah, sholat khawf. Sholat khawf. Nah, sholat takut dalam kondisi perang. Paham ya? Jadi sholat khawf ini apa namanya? Dalam kondisi perang. Nah, kemudian apa lagi? Di dalam sholat jamaah kemarin ada namanya sholat qasar. Nah, sholat qasar ini apa artinya kemarin? Qasara. Memendekkan. Sholat apa yang dipendekkan? Sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat maghrib boleh dipendekkan? Jadi jumlah sholat yang 4 rakaat dipendekkan jadi 2. Itu nah. Baik. Oke, nah. Dari semua kebolehan-kebolehan yang diberikan oleh Allah tadi, mulai dari sholat jamaah, kemudian sholat orang sakit, kemudian sholat orang lagi musafir, sholat orang lagi macet, sholat orang dalam peperangan, sholat apalagi dokter yang lagi operasi pasiennya, orang yang lagi sakit marid, ya, yang marid diberi oleh Allah keringanan untuk mengerjakan sholat. Apa yang kita simpulkan
di situ. Nah, bahwa bagus kita tepuk. Kasih aplaus lagi buat Nuri. Itu Siva. Bukan lagi namanya ya. Siva bagus bahwa dalam keadaan apapun kondisinya, sholat fardu itu tetap wajib dilaksanakan. Namun ada keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberatkan hambanya, tidak akan memberikan beban yang sangat berat illa wus'aha, kecuali dengan kesanggupannya. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat, kecuali bagi orang mampu, kecuali bagi ibu-ibu yang nifas, kecuali bagi ibu yang sudah melahirkan tidak sholat lagi ya. Paham ya? Kalau tidak mau sholat, ayo kita sholatkan. Mau? Kalau tidak mau sholat, ayo kita sholatkan. Mau seperti itu? Nah, berarti kita udah camat. Calon mas? Ya, oke. Nah, apa kesimpulan pada hari ini? Nah, kita harus tetap melaksanakan sholat. Nah, di situ ada LKPD-nya, latihannya. Silakan Anda buat, ya, silakan Anda bikin latihannya. Kan lihat LKPD-nya, kita lihat sambil melihat membahas LKPD. Silakan melihat video pembelajaran ini ya, sambil membahas LKPD. Silakan lihat video pembelajaran. Ayo bahas LKPD-nya. Dalam 3 soal itu sepakat satu dan kelompok nanti Nanda kamu presentasikan ke depan ya. Yang dulu buat Siva. Kelompok Siva pilih soal nomor berapa? Soal yang addition. Oh boleh. Oke. Nah silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan siang hari ini Bapak ingin menunjukkan hasil diskusi bersama kelompok. Soalnya Ali sedang sakit dan tidak bisa berdiri, tetapi ia masih sadar dan mampu duduk. Bagaimana sebaiknya Ali melaksanakan sholat? Hasil diskusi kami yaitu jadi Ali melaksanakan sholat dengan cara duduk dan berduduknya menggunakan cara tayamum. Tetapi jika ia masih mampu untuk berduduk, lebih baik dia melaksanakannya dengan berduduk. Terus lanjut. Oke. Tadi soalnya apa? Ali sakit. Kemudian dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian dia masih sadar untuk duduk. Oke, ada apa yang mau silakan bertanya? Saya ingin bertanya ya, atau tambahan Uti dari jawaban kelompok Siva, ada yang mau bertanya? Atau ada nambah? Ya, setuju semua dengan apa yang dikatakan kelompok Siva? Setuju. Oke, kita beri ya dulu. Ya, jadi kalau dia tidak bisa berdiri, maka dia harus duduk. Pilihannya adalah duduk. Kalau tidak bisa duduk, baru dia berbaring menghadap kiblat. Kalau tidak bisa berbaring, dia harus jalan. Kalau tidak bisa kalau dalam ketika tidak bisa bergerak tadi bertanya supaya juga bertanya. Kalau hukum gimana? Nah, gerakan isyarat mata. Tidak bisa lagi dengan isyarat mata dengan hati. Kalau tidak bisa dengan hati, oke. Buat kita upload buat diri kita semua masing-masing pada hari ini. Ya. Silakan duduk Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang kita simpulkan pada hari ini pelajarannya? Bahwa sholat fardu itu tetap wajib dilaksanakan.
tetapi Allah memberikan keringanan. Apa namanya keringanan kemarin? Ruksa untuk bagi yang orang-orang dalam keadaan tertentu. Oke, kita sudahi pelajaran kita hari ini. Ingat-ingat pelajaran ini, besok insyaallah ini akan masuk semua ya. Kita sudahi dengan membaca